인도네시아 축구가 있고 인도네시아 팬들과 국민들이 있다고 생각하시면 되겠습니다. អញ្ញាកណ្ដាលយើងក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាអាចទៅផ្លុំ VR បាន to support you and your colleagues in every step your football. PSSI akhirnya telah memilih stadion untuk menjadi venue Piala AFF U23 2025 dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Adalah Stadion Gelora Delta Sidoarjo yang kemudian ditunjuk menjadi host pada gelaran yang bakal berlangsung pada tanggal 15 hingga 31 Juni mendatang. Kenapa di Sidoarjo? Karena memang habis direnovasi dan sudah dibuka oleh Presiden. Demikianlah penjelasan dari Ketua PSSI. Adapun stadion yang sudah selesai direnovasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Sidoarjo adalah Stadion Gelora Delta pada 17 Maret kemarin. Peresmian stadion itu dilaksanakan serentak untuk 17 stadion di sejumlah daerah di tanah air yang mana sudah berstandar internasional dan sesuai syarat dengan FIFA. Dengan demikian, kata Erick Thohir, lokasi penyelenggaraan kejuaraan sepak bola tidak hanya terfokus di satu stadion tertentu tapi ada opsi lain. Mengenai kompetisi, bagi Erick Thohir, Piala AFF sendiri hanya sekedar ajang uji coba untuk timnya, bukan menentukan tim mana yang layak menyandang predikat Raja ASEAN. Meski begitu, PSSI tidak akan menyampingkan fokus terhadap timnas kelompok umur yang akan diproyeksikan berlaga di kancah Asia mendatang. Padahal sebelumnya, Fakhri Husaini sangat berharap bahwasanya timnas Indonesia bakal meraih gelar juara Piala AFF. Bagi Fakhri Husaini, gelar Piala AFF merupakan tolak ukur bagi tim-tim Asia Tenggara guna mendapatkan predikat Raja ASEAN, sementara Indonesia belum pernah meraihnya. Sekarang, saya masih belum melihat itu Indonesia Raja Asia Tenggara, karena kita belum pernah juara Piala AFF. Itu supaya kita bisa bicara bahwa kita adalah Raja di ASEAN, Raja di AFF, sebelum itu nanti dulu. Piala AFF itu penting karena janganlah sekali-kali menganggap AFF itu tidak penting. Ciki, karena kita nggak pernah mendapatkannya gitu loh. Demikianlah kata Fakhri Husaini. Namun sepertinya keinginan Fakhri Husaini akan terganjal oleh restu PSSI yang memandang bahwasanya Piala AFF hanya sekedar ajang uji coba untuk timnas Indonesia, bukan menentu tim mana yang layak menyandang predikat Raja ASEAN. Ajang ini pun juga akan dijadikan sebagai persiapan penting bagi timnas Indonesia U23 menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 sekaligus SEA Games 2025. Tak cukup itu saja, Piala AFF U23 2025 juga akan menjadi ajang debut bagi Gerard Vandenberg yang terpilih sebagai pelatih anyar timnas Indonesia U23. Namun, jauh sebelum Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025, Sintayong sebenarnya saat itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia U23 justru punya pandangan ekstrim. Bagaimana tidak, Sintayong pernah berharap agar kejuaraan itu ditiadakan pada masa yang akan datang. Apalagi diketahui bahwa tak sedikit pemain yang juga bermain di Liga 1. Saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu pasti banyak yang bermain di Liga 1. Bahkan inti klub masing-masing. Demikianlah kata Sintayong. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Piala AFF U23 memiliki lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi para pemainnya. Sebab ia menganggap bahwa turnamen itu mengganggu menit bermain para pemain bersama timnya masing-masing. Apalagi Piala AFF juga tidak masuk dalam agenda FIFA. Selain itu, Sintayong juga menganggap bahwa Piala AFF U23 juga mengganggu perkembangan sepak bola di sebuah negara. Coach Shin pun pernah menyatakan bahwa dirinya hanya setuju jika Piala AFF diselenggarakan untuk level U17, U20, dan senior. Namun ia merasa bahwa turnamen itu tidak perlu untuk level U23. Selain terkait jadwal pertandingan yang tidak masuk kalender FIFA sehingga memunculkan intrik antara tim nasional dan klub, bahkan banyaknya keputusan kontroversial wasit
masyarakat. Banyaknya keputusan kontroversial wasit juga membuat Piala AFF mendapatkan sorotan. Salah satu kritik tajam datang dari pelatih Chonburi FC Sasom Poprasret. Menurutnya, Piala AFF merupakan turnamen terburuk yang pernah dilihatnya. Tak cuma itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga berkomentar mengenai keputusan wasit ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, wasit harus berlaku adil dalam pertandingan. Untuk diketahui, Piala AFF 2024 menjadi edisi bersejarah dengan penerapan teknologi VAR untuk pertama kalinya. Namun, pelaksanaan teknologi itu justru memunculkan banyak kontroversi. Di mana pada menit ke-70 ketika skor masih imbang 2-2, bek tengah Thailand, Pansa Hemvibon mencetak sebuah gol. Lalu wasit utama Ismail Habib Ali asal Bahrain awalnya mengesahkan gol itu. Namun setelah intervensi VAR, ia meninjau ulang situasi dan memutuskan untuk menganulir gol tersebut karena pemain Thailand lain dianggap melanggar kiper Singapura. Lalu di masa injury time babak kedua, giliran gelandang Peradon yang mencetak gol ke gawang Singapura. Wasit awalnya menyatakan gol itu offside. Namun setelah menyaksikan VAR yang memakan waktu sekitar 5 menit, gol itu akhirnya disahkan. Keputusan ini membuat skor berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan Thailand yang kemudian ditutup dengan gol keempat. Melihat fenomena ini, media lokal Thailand Daily News menyoroti penampilan VAR yang di pertandingan ini dengan menyebutnya VAR ala Piala AFF itu gila. Mereka mencatat bahwa penerapan teknologi ini lebih banyak menimbulkan kontroversi. Indonesia sendiri diketahui juga pernah dirugikan di kompetisi AFF ini, di mana sampai 2 pemain timnas Indonesia U23, yakni Titan Agung dan Komang Teguh, sampai dilarang tampil. Sintayong terpaksa mencoret Komang Teguh dan Titan Agung dari skuad timnas Indonesia jelang laga perdana grup B Piala AFF U23 2023, tepatnya kontra Malaysia, karena keputusan AFC. Komang dan Titan sebelumnya mendapatkan sanksi akibat kericuan yang terjadi di partai final SEA Games 2023 kontra Thailand. Meski awalnya hanya berlaku pada pertandingan resmi FIFA, Komang dan Titan ternyata tidak diizinkan tampil di Piala AFF U23 setelah ada surat resmi dari AFC. Sebagaimana diketahui, Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, fakta yang menjadikan keputusan AFC ini cukup kontroversial. Sementara bek timnas Indonesia Jordi Amat pernah menyampaikan bahwa turnamen Piala AFF bak Euro di mata supporter Asia Tenggara. Masyarakat kami, Indonesia, yang mengikuti turnamen ini, Piala AFF seperti Piala Euro. Kami sendiri, dan setiap pertandingan disaksikan 250 juta orang. Kami belum pernah memenangkan turnamen tersebut dan kami akan berusaha melakukannya. Demikianlah kata Jordi Amat dikutip dari Marca.